Fal mukhlisu, maka sesungguhnya orang yang ikhlas itu man shadaqa bi amalihi, yang tulus dengan amalnya lil khaliqi, untuk sang pencipta. Kita akan belajar nanti ilmu ikhlasnya seperti apa. Wa ghafala, dan lalai, lupa, enggak kepikiran deh bahasa kita. An-nadharil makhluqi, pandangan manusia, enggak pikir siapa yang lihat, akan dilihat siapa, dan mau ngapain yang lihat, enggak kepikiran. Dia hanya berbuat karena Allah, enggak tahu yang di kiri kanannya itu siapa yang melihat. Tapi kalau sudah tidak ikhlas akan berbuat baik, lalu dia ngelirik siapa yang di kiri kanan, melihat saya yang sekiranya nanti ada masalah kebaikan. Saya sedekah nih. Kok enggak ada yang tahu, wah rugi nih. Ada yang tahu, oh dia ngasih tahu ke saya biar tahu saya ini adalah seorang pebisnis yang dermawan. Nah, biar dia percaya dengan bisnis saya. Loh, dia berbuat baik bukan karena Allah, rupanya pengen dilihat si fulan. Tapi orang ikhlas adalah berbuat hanya karena Allah, nggak peduli siapa yang lihat dari manusia. Dilihat nggak penting. Wal mukhlisu, adapun orang ikhlas itu yaitu orang mangkana qasduhu, orang kana yang ada qasduhu, maksud di hatinya, min sakanatihi, dari gerak-geriknya, wa harakatihi, dari sakanatihi, diamnya, wa harakati, geraknya, diam geraknya, wa ibadatihi, ibadah al-zahirah bal batinah, ibadah zahir kan ada. Ibadah zahir di sujud rukuk, batin kekhusyuan di dalam hati. Cinta. Khalisan, tulus, liwajhillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu biha, tidak menghendaki dengan itu semuanya. Biha, dengan gerak-gerik ibadah semuanya itu, tidak menginginkan syai'an, sesuatu min khutamid dunya, daripada tumpukan dunia, kekayaan dunia. Au thana'in nasi, atau sanjungan manusia. Al-ikhlasu, adapun yang namanya ikhlas, antakuna, yaitu niyatuka antakuna, adalah adanya niyatuka, niatmu, fil amali, dalam melakukan sebuah kebaikan itu, lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La turidu, dan engkau tidak menghendaki, biha, dengan niatmu tadi, ghairallah, selain Allah. La riya'an wala sum'atan. Tidak karena riya, tidak sum'ah. Riya sum'ah itu sama. Cuman riya itu sudah terbiasa. Riya itu dari kata ro'a, ya ro. Ru'yatan, kalau sum'ah, sami'a yasma'. Maksudnya apa? Riya itu artinya sama. Kalau riya itu adalah berbuat pengen dilihat orang. Kalau sum'ah itu berbuat pengen didengar orang. Hasilnya sama. Sum'ah. Kalau riya berbuat pengen dilihat orang. Kalau sum'ah berbuat pengen didengar orang. Ya hasilnya. Wala rif'atan, dan bukan pengen sanjungan manusia. Rif'ah, mulia, disanjung manusia. Wala tazallufan inda ahadin, bukan ingin mendapatkan kedekatan, ya, perhatian dari seseorang. Jadi ada berbuat baik hanya pengen disanjung, deketi. Wala tataraqab minan nasi matha. Jangan engkau mencari-cari dari manusia sanjungannya. Maksudnya, kalau engkau berbuat baik, jangan engkau mencari-cari sanjungan dari manusia karena kebaikan yang engkau lakukan. Ini perlu belajar. Dan tidak serta-merta ilmu ikhlas itu. Dan belajarnya beramal. Kalau tidak ada amal, nggak ada ikhlas. Karena ikhlas itu sifatnya amal. Nah, kalau tidak ada amal, nggak bisa disifati ikhlas. Oh, saya ikhlas pegang. Ngapain ikhlas? Ngasih duit enggak? Sholat enggak? Lu kok ikhlas? Bukan ikhlas sih. Ikhlas itu ada amal dulu, baru nanti belajar ikhlas. Kalau orang tidak beramal, nggak bisa disifati ikhlas. Melakukan amal kebaikan, baru nanti berusaha untuk ikhlas. Wala tahsya minhum qatha. Jangan takut cacian dari orang di saat ingin berbuat baik.
Makanya ingin hijrah, takut dibilang begini, sok banget. Lah ini sudah nggak ikhlas. Suatu kita ada yang bertanya, Bu ya, saya giliran mau berbuat baik, orang kok pada ngomong, bilang sok banget dan sebagainya. Lah kalau kita masih terpengaruh dengan omongan-omongan semacam itu, takut dibilang sok saja kita pusing setengah mati. Berarti kita tidak ikhlas hijrahnya. Berbuat baiknya tidak ikhlas. Jadi sanjungan dan cacian tidak merubah kebaikan yang saat ini ia lakukan. Itu ikhlas. Disanjung tidak tambah semangat. Diremehkan tidak berhenti. Kadang ini bertanya, aduh, serba salah Bu ya, saya berbuat salah, ini saya begini, diomongin sama orang. Giliran saya ingin berbuat baik, diomongin sama orang. Capek? Nah ini tidak ikhlas memang. Dia selalu ingin pandangan orang, dan ingin sanjungan orang, dan ingin dilihat orang. Karena ada orang berbuat baik, tiba-tiba ngeluh. Semuanya tidak mendukung dia. Akhirnya dia capek. Saya berbuat baik dibilang sok banget, sok suci dan sebagainya. Kalau kita tulus kepada Allah, nggak pusing dengan itu semuanya. Aku cari ridho Allah. Makanya justru itu tanda tidak ikhlas. Kenapa kok dia pusing dibilang begitu? Dibilang sok suci aja, waduh, kayak kiamat. So, nggak enak. Akhirnya dia apa? Karena tidak ikhlas, dia tidak menikmati dengan kebaikan yang dilakukan, maka berhenti. Kenapa? Takut dibilang sok suci. Ini ada dalam kehidupan kita itu, ada pertanyaan yang sering muncul seperti itu. Giliran saya hijrah, saya dibilang begini, begitulah. Kalau Anda mikirin omongan orang, berarti Anda mencari omongan orang. Dan itu tidak ikhlas. Berbuat baik, terserah orang ngomong apa. Ngomongin kita begini, kolot. Wah, ketinggalan zaman, kau ini apaan ini? Tubah. Lil ghurba, bahkan agama kembali ad-dinu ghariban. Memang agama itu dulu tuh tidak dikenal. Asing, aneh. Pada zaman Nabi tidak dikenal. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali nanti dianggap sebagai sesuatu yang aneh, langka. Tuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi orang yang berpegang dengan sesuatu tersebut yang dibilang aneh ini. Zaman sekarang kok masih begituan, kolot lo. Ketinggalan zaman lo. Kamu nih, zaman begini masih begituan. Ini gaya-gaya merusak kita. Tapi tuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang biasa dengan orang-orang yang sering dianggap aneh-aneh itu. Alladzina, mereka itu adalah alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Mereka adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad di saat orang-orang pada meninggalkan sunnah. Dan memang hari ini kita menjalankan sunnah sering dibilang sok, kadang dibilang kolot, kadang dibilang aneh, kadang dibilang ketinggalan. Nah, kalau kita masih berpikir, terpengaruh dengan omongan seperti itu, ya itu nanti kita sebut dengan tidak ikhlas. La tahsha minhu qadha. Enggak peduli, dia enggak takut cacian omongan siapapun karena kita ingin berbuat baik. Fa idza kanat niyyatuka, jika memang ada niatmu dalam berbuat baik ini, lillahi wahdah, karena Allah yang Maha Tunggal, hanya Allah saja, karena Allah saja. Walam tuzayyin, dan engkau tidak menghiasi amalaka, perbuatan baikmu. Bukan kau khusuk-khusukkan, bukan kau besar-besarkan sedekah, bukan kau perbaiki amalmu min ajlil basyari, karena manusia. Fa anta mukhlis, maka engkau adalah seorang ikhlas. Ada mungkin di saat melakukan salat, subhanallah, gerakannya tepat sekali, Allahu Akbar. Menatapkan wajahnya ke tempat sujudnya, bahkan begitu tenangnya, tanpa khusyuk dari anggota tubuhnya, dan juga terlihat panjang sekali sholatnya. Tak taunya apa? Karena di sampingnya ada calon mertuanya. Nah ini kan berubah niatnya. Sementara kalau sudah sholat sendiri di kamar, yang ngebutnya setengah mati. Berarti dia yuzayyin amal, menghiasi, memperindah perbuatan baiknya, hanya ingin dilihat oleh manusia. Apalagi sekarang zaman konten. Ada kan konten. Yaqulul Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau kita berbuat baik karena pengen dilihat manusia, sesungguhnya itu adalah syirik. Syirik tersembunyi. Syirik. Kenapa? Seharusnya karena Allah, karena manusia. Ini kalam ahli tasawuf, seorang sufi, bukan syirik keluar dari iman.
Wa tarkul amal li ajlin nasi, meninggalkan sebuah kebaikan hanya karena takut dilihat orang, itu riya. Misalnya Pak, waduh, mending nggak usah berbuat baik saat ini deh, kelihatan orang. Yang meninggalkan kebaikan karena takut dibilang riya, itu sudah riya. Yaitu riya. Wal ikhlasu, adapun hakikat ikhlas adalah ayyu'afiyakallahu minhuma. Yaitu jika Allah telah membebaskan engkau dari dua-duanya. Tidak berbuat baik karena manusia, dan juga tidak meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Tidak berbuat baik karena manusia dan tidak meninggalkan perbuatan baik karena manusia. Waj'al ibadatika, dan jadikanlah ibadah-ibadahmu kullaha, semuanya, kasiyami, seperti puasa. Bihaitsu, sekiranya, innan nasa, semua manusia, la ya'rifunaha, tidak mengetahui ibadah tersebut, illa idza akhbartahum biha, kecuali engkau memberitahu kepada mereka biha, tentang ibadahmu tersebut. Jadikan ibadahmu hanya antara engkau dengan Allah. Wala tusy'ir, memberitahu dengan bermacam-macam cara, isyarat, isyar, bila ghairaka. Memberitahu itu macam-macam lah ya. Pakai isyarat boleh, isyar. Biasanya enggak terang-terangan, tapi ya menunjukkan. Kalau puasa, melemes-lemeskan diri biar ditanya orang, kamu kok lemes? Ya, iya, lagi puasa. Nunggu pertanyaan. Kalau lagi di rumahnya, di mana itu langsung gelar sejatahnya, nggak dilipat-lipat, ditinggal biar tahu kalau semalam tahajudan. Gelar sejatah. Nggak kelihatan sholatnya, tapi kelihatan bekas sejatahnya digelar. Tapi punya niat, nggak ngelipetnya itu niat. Kalau nggak ngelipetnya karena lupa, ini tidak ada masalah. Sengaja. Biar tahu sama orang kalau kita adalah sholat tahajud nih, gelar sejatahnya. Tadi kan dilipat. Sekarang jadi digelar, berarti dipakai sholat. Kalau itu bisa saja bohong, hanya digelar dok sejatahnya, nggak dipakai sholat. Illa li maslahati ta'assi wal iqtida. Jadi jangan engkau menampakkan kebaikan yang sudah pernah engkau lakukan, illa, kecuali lima salahati ta'assi wal iqtida, untuk jadi contoh dan untuk ditiru. Itu baru babnya beda. Kalau niat untuk menjadikan dirinya contoh bagi keluarganya, masyarakatnya, nggak ada masalah. Ini babnya beda. Ini bab iqtida, tentu pangkat tinggi. Dia pasti orang yang sudah ngerti ikhlas. Urusanku bukan ingin dilihat manusia, tapi urusanku hari ini agar orang lihatku lalu mau ngikutiku dan niruku. Babnya beda. Idza dzananta, dan jika engkau menduga kuat, idza dzananta, jika engkau menduga kuat, tahaqquq maslahati ta'assi, terbuktinya maslahat ta'assi. Tahaqquq maslahati ta'assi, jika engkau menduga, menampakkan amalmu ada kemaslahatan ditiru sama orang, wal iktidak, diikuti, fala ba'sa, enggak apa-apa, bi isyarihim, dengan memberitahu mereka biha, dengan kebaikanmu. Tapi ingat, bisalamati, bisyarti, dengan syarat salamatis qalbika, selamatnya hatimu, minar riya, dari riya, wal kibri, kesombongan, wal ujbi, ujub, bangga dengan dirinya sendiri, falaka hina idzin, maka di saat engkau bisa menjaga riya, ujub, sombong, falaka hina idzin, maka saat itu engkau mendapatkan fadlul amali, keutamaan melakukan kebaikan, wal uswatil hasanati, dan suri toladan yang baik. Dan memang kadang harus memberi contoh. Misalnya ingin sedekah, kok lama banget, langsung ini saya mulai dengan sedekah begini. Ayo sholat, dia sholat. Sama seorang ayah nyontohin kepada anaknya. Memang para kekasih Allah punya sholat-sholat yang tersembunyi, yang ditampakkan hanya berapa persen saja. Dia sudah sholat banyak, setelah itu baru bangunin anaknya. Tapi menampakkan pada anaknya, Allahu Akbar, biar ditiru oleh sang anak. Bukan sebagian daripada riya, tapi ini menjadi suri tola dan uswatun hasanah. Tapi dengan catatan salamatul al-qalb minar riya, selamatnya hati dari urusan riya. Bahkan dalam catatan-catatan yang sering kami sampaikan juga, termasuk
Ada cara untuk menghapus riya. Adalah seperti tampak riya di zahirnya. Maka belajar, ayo berani, sedekahlah engkau depan orang 5 juta rupiah. Umumkan di kalangan kaum muslimin di masjid. Bahwasanya hamba Allah fulan, haji fulan telah melakukan sedekah 5 juta rupiah. Boleh kita minta diperdengarkan semacam itu, cuma tujuannya untuk merangi riya di hati kita. Lalu bertanya pada asik ya, namamu disebut ya. Oke. Jangan khawatir, langsung megang handphone. Transfer lebih gede, 10 juta, nggak ada yang tahu. Bolehlah tampakkan sholatmu depan orang. Tapi tadi yang calon mertua segala macam tadi itu. Allahu Akbar. Sholat 10 rakaat. Wah, Masya Allah. Biar dibilang calon mantunya banyak sholatnya. Perangi, berani tidak sholat di kamarmu yang sempit, tidak ada orang yang melihat 20 rakaat. Kalau bisa berarti masih bisa dianggap sholat. Untuk melawan riya. Untuk menghilangkan riya di hati kita ada tip-tip riya. Walam yataqabbalillahu walam yataqabbalan, dia tidaklah menerima siapa Allah. Allah tidak menerima illa minal mukhlisina, kecuali dari orang-orang yang ikhlas. Amal baik kita tidak akan diterima kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Wa yu'tillahu, maka Allah akan memberi balasan alal qalili al katsira, atas perbuatan sedikit yang ikhlas tadi Allah beri yang banyak. Sedikit yang dilakukan dengan ikhlas, banyak yang Allah berikan dari pahala. Rubba dirhamin, alangkah banyaknya 1 dirham, kata Nabi ini, kita iktibas dari hadis. 1 dirham sabaqa mi'ata alfi dirhamin, 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham, 1 juta menjadi mengalahkan 100 juta. 100.000 juta. 100.000 juta berarti. 100 miliar. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kenapa? 1 miliarnya hanya pengen disanjung orang. Tapi 1 jutanya ikhlas. Atau 1 jutanya orang yang hanya punya duit 2 juta. 1 miliarnya orang yang punya uang 50 miliar. Ya gedean 1 juta bagi orang yang duitnya cuma 2 juta. Ada orang punya duit 2 juta, nggak ada selain itu. Duitnya semuanya, kekayaannya hanya 2 juta rupiah. Tiba-tiba dia sedekah 1 juta rupiah. Artinya dia telah mendermakan 50% dari hartanya. Yang punya uang 50 miliar hanya bersedekah 1 miliar. Berapa persen? 5%, 0,5%. Bukan 1% pun enggak. 50 juta sedekahnya 1 juta. Berarti sedikit banget. Kalau pengen nyamai yang 1 juta tadi, 50 miliar, berdermanya 25 miliar. Makanya sesungguhnya orang semakin kaya, semakin berat bersedekah. Kecuali orang yang imannya kuat. Dulu gajinya 10 juta, dulu gajinya 1.500.000, bisa sedekah 100.000. 100.000. Tapi giliran gajinya 15 juta, 1 juta nggak gampang. Begitulah seterusnya, semakin kaya sebetulnya diam-diam semakin pelit orang. Kalau tidak mewaspadai hatinya, maka akan kecolongan. Seharusnya kalau nanti punya 15 miliar, sedekah 1 miliar enteng baginya. Tapi ternyata yang sudah punya 15 miliar, kalau sedekah 1 miliar bingung, mending buat supermarket 1 lagi. Semakin gede duitnya. Maka bukan seorang kaya itu semakin banyak sedekahnya, belum tentu. Bisa jadi itu petani yang sehari kerja dapat uang 20.000. Sedekahnya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Yaqulu, Nabi berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yataqallabu fil jannati, yataqallabu mondar-mandir, yakni berada di dalam surga. Fi syajaratin, karena sepotong kayu, qata'aha, yang ia potong, min dhahri tariqi, sepotong kayu, qata'aha, yang ia potong, min dhahri tariqi, dari jalan. Kana tu'dzil muslimina, yang kayu itu mengganggu seorang muslim. Ada kayu nongol di jalan yang dilewati orang, cuman takut nanti ditabrak orang lalu nyakiti orang. Dipinggirkan, dipotong itu kayu biar enggak ganggu. Cukup dia menyingkirkan kayu segitu, ternyata bisa menjadi sebab dia
asyik jalan-jalan di surga, berada di surga. Artinya apa? Ketulusan itu penting sekali biarpun tampak. Itu amal yang kecil, amal yang sedikit. Wa fi riwayat dan riwayat lain disebutkan marra rajulun seorang laki-laki melewati bi ghazni sajaratin dari seranting pohon, menemukan satu ranting pohon ala dhahri tariqi di pinggir jalan, di tengah jalan. Ini kalau ada orang lewat mesti keserimpet nanti keinjek atau kena durinya. Faqala wallah, kemudian dia berkata dengan hatinya, dia berkata wallahi demi Allah, la unahyanna, sungguh aku akan pinggirkan hada, ini husun, ini dahan atau ranting, ranting besar, ini kayu yang ada di pinggir jalan ini. Anil muslimina, dari jalannya kaum muslimin, la yu'dhihim, agar tidak menyakiti mereka. Fa'udkhila, kemudian dimasukkan oleh Allah orang tersebut al-jannata, ke surga. Dan memang imatatul adha an tariqil muslimin, ngambil kotoran dari jalannya kaum beriman, kaum muslimin adalah termasuk syu'bah min syu'abil iman, cabang keimanan. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas. Semoga bisa selesai ini di akhir Ramadan ya, kitab ini. Separuh sudah hari separuh ini. Innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala huwa asasu kulli amalin, dasar segala kebaikan hendaknya adalah ikhlas. Wa hayatu kulli muridan, dan ini adalah impian harapan semua orang yang menghendaki kemuliaan. Hayah itu adalah tujuan sesungguhnya. Ghayah itu akhir tujuan kita, tujuan terpenting. Kulli muridin, setiap orang yang bermurid menuju kepada Allah, ridho, mencari ridho Allah. Fa'amalun bila ikhlasin, fa'amalun, maka semua kebaikan, kalau amal kebaikan bila ikhlasin, tanpa dibarengi dengan keikhlasan, la ajra lahu, tidak ada pahala bagi amal tersebut. Wa sholatun, dan sholat bila ikhlasin, tanpa dibarengi dengan ketulusan keikhlasan, la thawabalaha, enggak ada pahalanya sholat tersebut. Wa sadaqatun, dan bersedekah bila ikhlasin, tidak dibarengi dengan keikhlasan, la qimata laha, enggak ada nilainya. Sesungguhnya innahu ahammu amalin, sesungguhnya ikhlas itu termasuk amal, namanya amal galab, amal hati. Innahu, sesungguhnya ini ikhlas ini ahammu amalin, paling pentingnya amal. Min a'malil qulub, dari amal-amal hati. Ada mahabbah. Wa huwa syartun, dan itu adalah syarat min syuruti qabuli amal minal abdi. Bahkan yang namanya ikhlas yang merupakan amal hati itu ternyata menjadi syarat diterimanya amalnya seorang hamba yang dohir. Syaratnya di dalam rupanya, bukan di luar sini. Dohirnya sholat, sujud, rukuk, puasa. Ternyata syaratnya ada di dalam diri, yaitu ketulusannya. Waqad yakunul amalu katsiran, bisa jadi sebuah amal kebaikan itu banyak, ila annahu, akan tetapi amal tersebut la yuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Li'adamil ikhlasi fihi, karena tidak adanya ikhlas. Waqad yakunu basitan, dan amal itu adalah remeh. Amal itu adalah ringan, basit, sedikit. Wa yuqbalu, dan diterima lil ikhlasi fihi, karena adanya ikhlas di dalam amal baik tersebut. Walidzalika, oleh sebab itu, yajdaru, sangat layak bil abdi, bagi seorang hamba, alla yazhad, supaya tidak merasa enggak butuh. Yazhad, alla yazhad, supaya tidak merasa tidak butuh fi amalihi, dengan amalnya. Mahmakanan basitotan, biarpun kecil. Artinya seyogyanya seorang hamba tidak meremehkan amal kebaikan biarpun kecil. Biarpun kecil, jangan diremehkan. Karena kecil ada nilainya juga. Karena bisa saja itu menjadi sebab untuk kita berlatih ikhlas amalnya kecil. Litahqiqil ikhlasi lillahi ta'ala, untuk mewujudkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, fil af'ali, di dalam perbuatan kita, wal aqwali, omongan kita, wasairi syu'uni, dalam segala urusan kita, la budda, harus bin istimrari, terus menerus, muhasabatin nafsi, untuk mengoreksi, mencermati diri dalam urusan ketulusan.
Untuk apa aku berbuat ini? Maka kalau tidak dipikirkan masalah ini bisa saja seorang hamba berbuat baik banyak-banyak. Bisa saja dia bangun masjid sana sini, bangun pondok sana sini, bersedekah sana sini. Oh Masya Allah sana sini ibadahnya. Cuman dia tidak mempelajari ilmu ikhlas. Akhirnya apa? Ilmu amalnya tidak bisa dilihat. Maka ilmu hari ini adalah ilmu yang akan menjadikan semua kebaikan yang kita lakukan dari dulu hingga yang akan datang menjadi diterima oleh Allah. Maka mencermati apa yang kita lakukan itu perlu sekali. Bisa saja kita mulai wa khasatan khususnya qablal qiyami bil amal, sebelum melakukan pekerjaan harus kita hadirkan renungan. Merenunglah sejenak sebelum berbuat. Ini aku lakukan karena apa? Untuk siapa? Fangdur fil asbabi, lihat dulu sebab-sebab. Allati tadfa'uka, yang mendorongmu lil qiyami, untuk melaksanakan bil amali, amal kebaikan. Motivasimu apa untuk melakukan kebaikan itu? Motivasimu apa untuk ngafal Quran? Oh, biar gratis fakultas kedokteran, remeh banget tujuanmu. Ngafal Quran hanya untuk bisa gratis fakultas kedokteran. Sehingga kalau tidak khatam, dia nggak bisa bersyukur. Padahal 20 juz juga khataman, juga Quran. Tapi kalau karena Allah, seberapa pun yang diberi oleh Allah dari hafalan, dia akan senang. Karena itu kalamullah. Al-Quran 5 juz. Aku merencanakan rindu 30 juz Al-Quran. Tapi aku sudah berjuang. Aku hanya dapat 5 juz. Dia senang. Alhamdulillah 5 juz masih bisa aku hafal. Tapi yang untuk dapat fakultas kedokteran nggak lulus, nggak dapat kedokteran. Akhirnya ngenes dia. Karena tujuannya bukan karena Allah. Hati-hati yang punya niat jelek. Memaksain capek menghafal Al-Quran hanya untuk masuk fakultas kedokteran atau kuliah biar gratis. Dan ini ada. Dan dia tidak akan menikmati di dalam menghafal Al-Quran. Sehingga kalau selesai fakultas kedokterannya sudah masuk, ya sudah, dia nggak peduli lagi. Apalagi jadi dokter, karena apa? Itu hanya jembatan saja, itu hanya untuk cash saja bayar kedokteran. Lalu apa tidak boleh dengan hafalan Quran? Ya, menghafallah karena Allah, tiba-tiba dikasih bonus, bisa masuk kuliah sana sini, ini babnya beda. Kalau dari awal niatnya tidak benar, lihat gelisah itu, mungkin ibadah pun nggak terlalu penting. Yang penting Quran saja, ngafal saja. Sebelum berbuat, apa yang mendorongmu? Fa in kanat hasanatan, jika dorongan motivasimu untuk melakukan kebaikan tersebut adalah bagus, faqum bih, maka laksanakan. Faqum, bangkitlah bihi, dengan amal tersebut. Maksudnya laksanakan. Wa illa, kalau memang tidak baik, ini ada niat enggak benar nih, hanya pengen dapat beasiswa, ntar dulu, tak rusak ini, saya capek nanti. Wala takum, maka jangan kau laksanakan. Wakhris, dan berusahalah dengan sungguh, wahai saudaraku tercinta, ala ada'il ibadati, untuk melakukan ibadah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah, tuna ayya'lam biha, tanpa diketahui, tanpa mengetahui kepada perbuatan baik tersebut, ahadun, seseorang. Berusahalah untuk melakukan kebaikan dan tidak dilihat, yang tidak dilihat oleh siapapun. Minal ibadi, dari hamba-hamba Allah. Fatakunu, maka menjadilah ibadah tersebut bainaka wa baina rabbika faqad, antara engkau dengan Tuhanmu saja, spesial. Watajannabil haditha, watajannab, dan jauhlah olehmu, wahai saudaraku tercinta, al haditha, ngomongin, an a'malika, dari amal-amalmu, indan nasi, di hadapan manusia. Hina idin tasiru, maka setelah itu kalau engkau bisa menjaga ini, menjadi tasiru, engkau menjadi ab'adan nasi, paling jauhnya manusia, anil wuku'i, dari terjerumus fir riya'i, di dalam riya. Dan riya adalah halus sekali, hati-hati. Riya adalah halus. Dikatakan akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Yang namanya riya itu lebih halus dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. 7 double
kehalusan. Itu namanya riya. Bayangkan semut hitam itu tiba-tiba sudah nongkrong di hidung kita. Mulai dari mana datangnya, itu baru semut hitam. Ini langkahnya lagi, lembut langkah kaki semut hitam. Makanya orang kalau tidak berusaha mempelajari ilmu ini, terjerumus nanti. Dia mengerti kalau cerita amal kepada orang lain itu dianggap riya. Dia mengerti kalau ngomongin amalnya riya. Dia tidak ngomongin. Tidak ngomongin, tapi dengan halus cara. Misalnya ada seorang Pak Haji lagi rame-rame, ada tamu begitu. Langsung, Ahmad, dia punya namanya Ahmad. Ada apa-apa? Tolong Ahmad ambilin sorban Abah waktu haji tahun 2018. Nah, pakai tahun. Nah. Berarti kayaknya punya haji tahun yang lainnya dia. Ini pakai ini. Halus sekali ngomongnya. Hati-hati riya, memberitahu kepada orang lain tentang amalnya ini halus. Makanya ilmu riya, ilmu harus kita pelajari. Penting sekali. Istashiril ajza. Kemudian setelah itu merasalah engkau tak mampu an ifa'illahi untuk memenuhi, menjalankan perintah Allah. Mayastahiquhu, apa yang Allah, yang hak-hak Allah, minal ibadah, dari ibadah. Jadi dalam beribadah itu hendaknya kita selalu merasa belum sempurna. Sebab ada orang nanti masuk, kalau tidak terlepas ikhlas itu nanti bocornya ikhlas itu jadi dua penyakit, riya sama ujub. Dua-duanya sama. Nah kalau orang ujub ini merasa sudah wah segala-galanya. Siapa dulu? Nih, puasa 20 tahun, ya salam. Biarpun gayanya enggak riya, tapi ujub. Maka ketahuilah hendaknya kita di saat bisa berbuat baik, tetap kita merasa belum sempurna, masih kurang. Sehingga kita perlu untuk menyempurnakan kebaikan kita. Hak-hak Allah, yakni ibadah yang harus kita lakukan masih banyak. Sholat pun masih kurang khusyuk, kita masih ingat tokonya. Yang punya warung, warungnya. Yang ustadz mikir topik ceramah. Loh, macam-macam. Ini tergantung setannya, setan penyairnya. Ternyata sairnya, setannya setan penyair. Ide-ide sairnya waktu Allahu Akbar kabiro. Wah, kemericik air dan segala macam. Ketemu ini sair, namanya setan penyair. Ada setan pencari kunci juga. Enggak ketemu kunci tadi dicari. Waktu sholat ketemu langsung Assalamualaikum. Oh, di bawah kasur. Setan pencari kunci. Sebetulnya jangan disalahkan setan. Memang pikiran kita kemana-mana. Ke tokonya, ke warungnya. Fakullul a'mali. Setiap amal-amal. Baik wal ibadat. Dan ibadah-ibadah. Wa ta'ati, segala bentuk ketaatan. Allati yang yu'addiha, yang seorang hamba melakukan kebaikan tersebut. Itu sesungguhnya min a'dhamin ni'ami, paling agungnya nikmat agung dari Allah yang jarang kita rasa adalah nikmat ibadah. Kita tuh biasa syukuran kalau dapat rumah baru, dapat gaji baru, sembuh dari penyakit itu. Jarang di antara kita itu mensyukuri nikmat yang namanya bisa sujud di tengah malam. Jarang kita mensyukuri nikmat yang namanya bisa bersedekah tadi. Sedekahnya seorang hamba karena dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak akan mampu dia mengeluarkan uangnya tersebut. Biarpun katanya uangnya triliunan, nolnya berapa. Kalau tidak dipilih oleh Allah nggak bisa. Seger buger kok dia itu. Seger buger, gagah perkasa. Wah, Masya Allah, kalau angkat besi pun mungkin yang berapa kilo. Tapi bukan luar biasa. Berdiri 3 menit untuk melakukan sholat duhur belum tentu bisa. Karena permasalahannya adalah tidak dipilih oleh Allah. Tidak dipilih oleh Allah. Seperti menghadiri tempat mulia semacam ini. Di rumahnya nganggur. Mobilnya 6. Sopirnya juga 6. Tukang pijatnya 11. Dia nggak. Tukang masak sudah ada semuanya. Dia pengangguran di rumah belum tentu bisa menghadiri tempat mulia. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Tapi itu si pincang kakinya karena sakit. Kemudian badannya kurus karena sakit.
kemudian sering memegang keningnya karena pusing, kalau sudah dipilih oleh Allah masih bisa menghadiri tempat mulia. Karena dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah Taufik Rabbani. Ini yang harus kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Idhafatan lebih dari itu. Idhafatan ila annallah. Lebih dari itu, annallaha ila annallaha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza, maha mulia wa jalla dan maha agung Allah. Yamnah ala dhalika. Allah yamnah, memberi ala dhalika atas perbuatan tersebut apa? Al-thawaba, pahala al-hasana yang bagus. Tafaddulan karena kemurahan minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraja'atul abdi dan koreksi dirinya seorang hamba. Ngoreksi diri seorang hamba. Muraja'atul abdi. Muraja'ah itu kan kembali mempelajari. Muraja'ah, melihat dirinya sendiri. Uraji' nafsi, aku muraja'ah diriku. Kalau ada selama ini para santri, muraja'ah pelajarannya sudah dipelajari, dia dipelajari. Dirinya sendiri dilihat perilakunya. Wa muraja'atul abdi, memuraja'ahnya, introspeksinya seorang hamba. Lidha'fihi, akan kelemahannya, wa uyubihi dan aibnya, wa taksiri dan keteledorannya, fi adaima di dalam melaksanakan sesuatu alaihi yang wajib baginya. Mengoreksi dirinya seorang hamba atas keteledoran, kekurangan dalam melaksanakan kewajiban itu, min wajibatin, termasuk keharusan, wa faraid dan kefarduan, tijah Allah Ta'ala, di hadapan Allah, agar benar kebaikan kita. Dan ini semua adalah babun wasi'un, satu pintu yang sangat luas, lil wusuli, agar kita sampai kepada dairatul ikhlas, wilayah ikhlas. Selalu koreksi, otak-atik, korek tentang perbuatan kita. Wa antufakkira, dan hendaknya engkau berfikir bil awaqibi, imbalan di akhirat, akibatnya nanti di akhirat. Ala riya'i, karena riya harus kita pikirkan apa ancaman-ancaman riya. Apa hukuman atas riya? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Allah tidak diberkahi kebaikan yang dilakukan dengan riya. Tapi kalau orang berbuat baik karena Allah, diganti di dunia sebelum di akhirat. Fa fi hadits Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammah, barang siapa yang menjadikan dunia ini hammahu. Hamma itu adalah tujuan inti, pikiran yang selalu mengganggunya. Maksudnya pokoknya cita-citanya. Farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan porak-porandakan urusan dunianya. Porak-poranda itu adalah, Allah bukan menghilangkan juga, tapi kalimat porak-poranda itu ada seperti tidak ada, enggak terlalu berguna. Mungkin dia kaya raya tapi gersang, tidak menikmati semua. Porak-poranda. Ruangan yang porak-poranda enggak bisa dipakai. Kasur porak-poranda, rumah, ruang tidur porak-poranda. Semuanya farraq itu. Ada seperti tidak ada. Enggak bisa dinikmati. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran terus ada di hadapannya. Biarpun katanya banyak duit, ternyata seperti orang enggak punya duit, pusing. Bayangkan punya perusahaan 16 kebakar, 4 stres masuk rumah sakit, enggak sadar kalau dia masih punya 10 perusahaan. Bukankah dia orang yang paling bodoh di atas kebodohan? 16 perusahaan, kaya raya itu. Kebakar 4. Masih 10. Wah, stres, masuk rumah sakit dia. Kayak enggak punya apa-apa. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutibalah, dan ketahuilah walam ya'tihi, tidak akan datang kepada seseorang minad dunya, daripada dunia, illa kecuali ma kutibalahu, seperti apa yang telah Allah tetapkan. Ma kutiba, apa yang telah ditetapkan oleh Allah lahu, bagi orang tersebut. Dan juga lihat wa ila awaqibihi, dan lihat juga akibatnya riya tersebut fil hayatil akhirati, di kehidupan di akhirat nanti.
Di dunianya kayak begitu, di akhirat apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba. "Ma min 'abdin," tidak ada seorang hamba. Yakumu, melaksanakan kebaikan. Fid dunya, di dunya, maqama sum'atin, di tempat sum'ah wariya'in, riya. Maksudnya, siapa yang lakukan kebaikan dengan sum'ah dan riya, pamer, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, illa, kecuali samma'allahu, Allah akan perdengarkan maksud direndahkan, dipermalukan oleh Allah. Man samma, yakni diperdengarkan. Hambaku ini orang berbuat baik, kamu tahu dia adalah ahli ibadah, punya Quran 70 juz, 30 juz. Oh, sholat banyak, puasanya setiap ini 60 tahun dia puasa Senin Kemis, tapi itu semua bukan karena aku. Allah dipermalukan di amamal mala, di hadapan manusia, di mahsyar dipermalukan, di akhirat dipermalukan. Sehingga ustadz yang tidak ikhlas akan malu di hadapan murid-muridnya. Seorang ayah malu depan anaknya, seorang anak malu depan ayahnya, dipermalukan. Diperdengarkan kepada makhluk yang lain, makhluk yang nanti di mahsyar. Ini loh, ini orang berbuat bukan karena aku. Ada ru'usil khalaiki, di atas kepalanya makhluk-makhluk. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wakhris, dan terus berkeinginanlah engkau. Ikhris, semangatlah, terus berkeinginan ala antakuna. Hendaan untuk menjadikan kaifiyatul ada'i lil ibadati. Ini tanda ikhlas. Di dalam melaksanakan atau di dalam cara melaksanakan ibadah, masyru'atan, dengan cara yang disyariatkan, solehatan, yang benar. Ma'uhsinil bawa'iti, tentunya dengan niat yang benar. Ternyata enggak pakai niat saja yang benar, tapi juga ibadahmu itu yang benar. Enggak cukup mengandalkan ikhlas saya mau sholat. Pakai ilmu sholat dong. Ikhlas tapi sholatnya miringnya kemana itu? Sujudnya enggak benar, rukuknya enggak benar. Li'anal amil, sebab seorang yang melakukan kebaikan, yuridu, dia itu sebetulnya, kalau kita gambarkan seorang hamba yang melakukan kebaikan itu, sesungguhnya dia menginginkan ayuqaddim amalahu, untuk menyodorkan, memamerkan, menyodorkan amalnya lillahi, kepada Allah. Nasa ama, menghadiahkan amal yang jelek. Seperti kalau di kalangan hamba manusia, kita ingin menghadiahkan kepada seseorang daging tapi bangkai. Bangkai, bukan orang gembira, marah dong. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, kita beri amal ternyata enggak ada nilainya. Ya kayak bangkai, kotor. Wal ikhlasu fin niyati, maka sungguhnya ikhlas di dalam niat itu la budda, harus ayak tarina, dibarengi bisolahi, benar, fil amal, dalam perbuatan baik. Cara berbuat baiknya juga benar. Ma'amura'ati, dengan menjaga, memperhatikan, mura'ati, dengan menjaga dan memperhatikan apa? Dhawabiti syar'i, aturan-aturan agama, aturan-aturan syariat di dalam melakukan kebaikan. Pengen sedekah ikhlas, tapi enggak pakai aturan kebaikan. Bagaimana? Masih punya utang jatuh tempo, banyak sedekah. Kalau punya utang ya jangan banyak sedekah. Ada sebagian mungkin orang yang menyeru, kalau kamu punya utang banyak, segera bersedekah, nanti akan dibayar utangmu oleh Allah. Ya salah dong. Bayar utangmu, jangan sedekah dulu. Ada motivasi. Percaya Allah Maha Kaya. Anda punya hutang sebanyak apapun, bersedekahlah. Nanti Allah akan membayar. Allah akan memberikan rezeki pada Anda. Oh, enggak boleh. Ini namanya berbuat baik tidak pakai ilmu. Kalau Anda punya utang dan sudah jatuh tempo, bahkan sedekah menjadi haram. Enggak pakai ilmu, beribadah juga tidak diterima oleh Allah. Ibadah harus ada ilmunya. Kalau utang belum jatuh tempo, masih mungkin misalnya jatuh temponya bulan depan. Sekarang kita ingin sedekah, dan bulan depan kami sudah ada gambaran-gambaran. Ya sudah, sedekah sah. Tapi hari ini sudah wajib bayar utang, tak tanya kita sedekah. Bukan menjadikan Allah ridha, Allah murka. Yang punya uang pun juga marah. Enak-enak aja banyak sedekah, utang lo belum lo bayar. Kan gitu. Coba kalau dia tahu, marah dia. Kita pernah dengar suruhan sebagian orang begitu. Kalau kamu punya permasalahan berat, utang banyak,
bersedekahlah, nanti utangmu akan dibayar. Di mana itu? Membayar utang jauh lebih gede pahalanya daripada sedekah. Karena membayar utang adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Karena tidak punya ilmu repot. Berbuat baik tidak pakai ilmu itu repot. Menjerumuskan. Maka ilmu harus ada. Ilmu sedekah. Tujuan baik kayak apapun, kalau caranya nggak baik nggak akan diterima oleh Allah. Tanda tidak tulus. Bangun masjid bagus. Tapi menggerakkan perampok sama pelacur, perempuan yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Cepat-cepat duit yang banyak nanti. Nyopet yang banyak biar cepat jadi masjid. Yang membangun masjid dengan sesuatu yang haram itu seperti kita wudhu. Wudhu baik untuk sholat tapi pakai air kencing. Mulai kapan? Kapan kira-kira bisa suci wudhu dengan air kencing? Kurang lebih seperti itu. Maka kalau niatnya benar tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan cara benar. Bisa jadi langsung satu poin. Yang berbuat baik dengan cara tidak benar pasti bukan karena Allah. Kemudian setelah itu wal hirsu, terus berusaha. Alal adami takhayyuri, berusaha terus mengupayakan. Berkeinginan kuat. Wal hirsu, berkeinginan keras. Ala adami takhayyuri, untuk tidak merubah. Wa tahawuli, mengganti. Tilkal bawa'ith, niat yang sudah ada di hati. Mula-mula niatnya benar di perjalanan bisa berubah loh ya. Sehingga memperbaharui niat itu terus. Terus berusaha untuk menjaga niat. Wal asbab, sebab-sebabnya. Ba'da syuru'. Jadi waktu mau melakukan kebaikan sudah kita renungkan tujuannya untuk apa. Tapi setelah berjalan bisa berubah itu niat. Maka di saat mulai berbuat baik tetap dijaga itu niat. Fil amali dan bil amr. Ila ayyantahya, sampai selesai. Maka setelah itu dia amalnya akan diterima oleh Allah karena dilakukan dengan ikhlas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.